kawannya suka pebolu. Yang suka merokok, kawannya ahli hisab. Yang suka gosip, kawannya gosip. Ibu. Yang suka main mercon dan anak, kawannya suka main petasan. Dimanapun begitu, di lingkungan saya tempat kerja di UIR, Universitas Islam Riau, juga begitu. Ini kawannya ini, misalnya si Padlan, kawannya si Budi, kawannya si Hendra. Nanti ini kawannya beda lagi, Guntur kawannya lain. Begitu kelompok-kelompok ini rupanya terjadi juga di masa lalu. Supaya kelompok-kelompok ini tidak menjadi sesuatu yang susah untuk disatukan, maka dibuatlah satu kesatuan, yaitu di bawah naungan Islam. Kalau dahulunya sampai sekarang juga di bawah naungan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun dalam Islam itu harus pandai-pandai berkawan. Bu, dalam Islam itu pandai-pandai berkawan. Kalau kita salah pilih kawan, karena berkawan ini sebetulnya ada efeknya, ada akibatnya. Ibaratkan kalau kulit kambing, ngerti Pak? Kulit kambing ngerti Bu? Kulit itu kalau dibersihkan, dicuci, dijadikan sampul Quran, dia akan dicium orang, dihormati orang, ditempatkan di tempat yang bersih, ditempatkan di tempat yang dihormati. Karena kulit itu yang sudah tidak berguna itu berkawannya dengan yang baik, yang mulia, Quran. Sama kita, kalau kita berkawan sama ahli masjid, kita walaupun gak alim-alim banget, kita walaupun gak pandai hafal-hafalan ayat, tapi orang bisa menganggap kita ustazah. Kenapa? Kawan kita ustaz. Tapi kalau kawan kita misalnya orang yang dikucilkan, orang yang misalnya jarang ke masjid. Saya ada punya teman namanya Pak Lukman, Pak Muslim. Nah, Pak Lukman Kadus di sekitar Tanah Merah ya. Itu anaknya berkawan sama orang yang suka ngambil atau mencuri, bahkan mencuri di Indomaret. Anaknya berkawan sama orang yang suka mencuri. Dia nggak ikut mencuri. Ini Pak Lukman sendiri, Pak Kadus sendiri cerita sama saya. Anakku itu nggak ikut mencuri dong. Tiba-tiba datang buser polisi tengah malam ke rumah. Dibawalah anak Pak Lukman ini, diinterogasi polisi. Kenapa dia? Karena rupanya orang-orang yang suka mencuri itu sering makan Indomie bersama anak Pak Lukman, Bu. Iya, gara-gara sering berkawan, sering makan Indomie, dianggap juga kerjasama, dianggap juga sama komplotan pencuri. Ya memang gitu biasanya. Kalau orang suka sedekah, kawannya biasanya sedekah. Suka ngambil juga. Suka nipu juga. Ini yang kita khawatiri diri kita pribadi, siapa kawan kita. Yang kedua, anak kita, siapa kawan anak kita. Makanya saya sering pesan, Bu, tengok HP. Kalau anak ibu itu udah punya HP WA, apa isinya? Ya, kalau isinya itu bagus, kawannya kawan kita ngerti, ini kenal, selamat insya Allah tuh. Dia pergi sekolah, pulang sekolah, selamat pergi main, paling main di sekitaran sini. Tapi kalau isinya, ayo ngelem, ya bahaya tuh. Ya Bu, ayo apa lagi? Bongkar kedai Pak Budi misalnya. Iya benar, dianya nggak mau ikut, tapi karena kawannya memang ngajak ikut, dia jadi ikut. Saya alhamdulillah dididik sama bapak saya dari kecil. Di UIR dulu saya tinggal di
itu diajak terus. Ada acara yasinan ikut. Sampai hafal saya. SD udah hafal yasin. Lalu tamat SD saya di sini Pak, dekat lampu merah nih. Sekarang SD 182. Dulu namanya SD 018. Tamat SD saya dibawa langsung ke pesantren Bagus Salam di Padang. Disekolahkan di pesantren. Awak kecil-kecil tak ngerti, pisah langsung sama orang tua. Tak tahan di pesantren Bagus Salam, pindah kelas 3-nya di MTS Bukit Raya. Rupanya di MTS Bukit Raya nilainya tak tinggi, payah masuk SMA yang negeri-negeri. Akhirnya dipergikan saya, dihantar ke Gontor, Jawa Timur. Pesantren lagi. Udah nggak tahan dari pesantren Bagus Salam 2 tahun, pindah keluar. Sekarang dimasukkan lagi ke Gontor, Jawa Timur. Yang lebih aturannya, disiplinnya lebih keras lagi. Bangun jam 4, disuruh ngaji, sholat subuh. Setelah sholat subuh, mandi siap-siap, sekolah masuk jam 7 sampai jam 3, sholat asar, semuanya kalau terlambat kena pukul, azab. Lalu istirahat, kemudian habis maghrib ngaji lagi, habis isya belajar lagi sampai jam 10. Jam 10 wajib tidur, karena jam 4 bangun lagi. Begitulah di Gontor disiplinnya. Kalau melanggar dibotak, melanggar lagi dibotak lagi, melanggar lagi mungkin ada panggilan orang tua ataupun dipulangkan sementara. Tapi alhamdulillah 4 tahun tamat saya di Gontor. 4 tahun tamat, dari 2000 masuk 2004 tamat. Itu. Jadi alhamdulillah bagaimanapun, walaupun kita nakal, walaupun kita mungkin tidak hebat benar alimnya, hati kita tidak bersih benar, tapi lingkungan kita itu lingkungan baik, itu akan menjadikan kita jadi dianggap baik. Itu nomor 1. Berkawan sama Quran dimuliakan. Tapi kalau sudah kulit kambing itu dibersihkan, dijadikan apa namanya? Apa namanya? Beduk. Itu azab terus tuh, dipukul terus. Nggak ada orang mau cium beduk, dipukul terus, nggak terhormat. Ya, begitulah cara bergaul di dalam Islam. Pilih siapa teman kita. Yang kedua, cari teman itu adalah orang yang jual minyak wangi. Gak ada duit sekarang untuk beli minyak wanginya, minimal kita pergi ke toko minyak wangi, harumnya lengket. Apalagi kadang-kadang kita ini mau, ini apa ini? Kasturi. Nah, kasturi coba dulu boleh bang? Boleh. Coba aja. Ibu-ibu biasanya kalau di pasar Ramayana boleh coba dulu Pak, boleh coba aja. Oh ini pas, nah besok aja lah ya. Sekarang nanti lah mau cari toko lain, alasannya padahal duitnya kurang ya kan. Kalau ke minyak wangi kan dapat harumnya, ya barangnya kan dapat, harumnya dapat. Kawan juga begitu, kan udah saya bilang tadi, pinter kita hafal ayat enggak, tapi orang dalam anggap kita ini orang hebat agama. Kenapa? Kawannya kawan orang-orang yang hafal, kawannya orang-orang yang saling nasihat menasihati. Coba kalau kita pergi ke tukang las, mau las ini, tolonglah las Honda atau sepeda kami rusak sedikit. Berapa? 300.000. 300.000 tak jadi. Barang yang gak jadi dilas, bau asap lasnya itu udah nempel di sorban kita di mukena. Pulang-pulang bukan jadi wangi, malah dapat kesal dan baunya. Ini maksudnya tadi anak Pak Garis tadi, kawannya siapa? Enggak juga mencuri, kena juga dia dikerangkai kadang-kadang. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pilih. Sahur. Yang kedua, kalau kita berkawan sama orang baik, itu pertama, atau anak kita berkawan dengan orang baik, itu akan menenteramkan hati. Jadi kalau misalnya ada pusing Pak, duduk sama orang-orang yang
kedua puasa, ketiga sholat tahajud, keempat berzikir sebelum sahur. Jadi nanti kalau sahur itu jangan langsung masak. Bangun sahur, bacalah zikirnya. Minimal alhamdulillah atau alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, wa ahyana ba'da ma amatana, setelah kami mati atau tidur, wa ilaihin nusyur, kepada Allah kami kembali. Atau disambung dengan boleh ayat kursi atau istighfar tadi, astagfirullah astagfirullah astagfirullah, baru masak. Masa-masa baru bangunkan bapak aja juga zikir. Ya, begitu. Itu obat hati supaya hati kita tidak keras. Jadi kalau ada di rumah tangga itu bapaknya masih keras, itu bangun itu enggak zikir tuh. Bangun tuh langsung aja, entah mau kerja, entah mau nongkrong-nongkrong, ataupun langsung pergi aja ngojek. Nah, itu karena bangunnya enggak langsung zikir. Dan obat hati yang kelima, mujalasatu sholihin al-fudala. Itu yang saya katakan tadi, bergaullah dengan orang-orang yang soleh, yang baik, yang solehah, yang baik. Pusing kita kalau duduk di tempat orang yang baik, pusingnya kurang. Sakit gigi kita kalau duduk di tempat orang lagi main marjun, wah itu mau main marah aja kita. Tapi kalau pergi kita ke tempat orang yang baik, soleh, dengarin hal-hal yang baik, dengarin bacaan yang baik, itu minimal sakitnya kurang. Itulah namanya obat hati. Hati sehat, badan ikut sehat. Tapi kalau hati sakit, badan tambah sakit, gula tambah naik, bukan lagi ke kepala, mungkin udah ke ubun-ubun lagi. Nah, itulah yang menyebabkan salah pilih kawan, salah pilih pergaulan. Dan yang terakhir, carilah kawan itu yang dia jarang menipu dan jarang ingkar janji. Jalis ahlas sidqi wal wafa'i, bergaullah kepada orang yang ahli jujur dan orang yang ahli menepati janji. Wah ya, kadang-kadang udah janji, ayo kita pergi ke pasar Keket. Wah, ditunggu-tunggu udah jadi. Namanya alasannya nyuci lah, apalah, rupanya dia memang suka ingkar janji rupanya. Cari yang kawan itu jujur, cari kawan itu tepat janji. Karena man qalla sidquhu qalla shadiquhu. Siapa yang sedikit jujurnya, pasti nih. Siapa yang sedikit jujurnya, mau di perumahan ini, mau di perumahan Pandau, mau di kota, siapa yang sedikit jujurnya, mau laki-laki mau perempuan, siapa yang sedikit jujurnya, pasti sedikit kawannya. Itu dia. Man qalla sidquhu qalla shadiquhu. Tapi kalau dia banyak, ya enak orangnya tuh jujur, dia ada neko-neko, atau dia bagus orangnya tuh, dia AA katanya tuh, berangkat infak ke musola, sedekah kurma, itu jujur tuh. Itu banyak kawannya, banyak yang suka sama dia. Inilah yang bisa